teman-teman semuanya, welcome back to my channel again setelah sekian lama, dan ini spesial. Aku mau sharing story kepada kalian semua tentang perjalanan aku, dan ini udah 1 tahun anak-anak pada graduation, dan aku mau sharing story sebagai seorang guru, as a teacher, as a teacher, kindergarten teacher, you know what I mean, as a teacher for kindergarten. And I'm excited and I'm so really thankful with God with anything He gives to me. So guys, jadi aku tuh ngerasa ya selama 1 tahun ini benar-benar banyak banget pelajaran, banyak banget berkat. Aku ngerasa penyertaan Tuhan tuh benar-benar dahsyat ya, karena aku masih ingat waktu pertama kali aku nyampe di sini dan aku nggak ketemu sama siapa-siapa, aku nggak tahu daerah-daerah mana gitu ya. Aku masih ingat waktu pertama kali aku nyampe, naik pesawat itu aku ketemu sama orang tua dan orang tua, dan kita selalu sama, dan dia dijemput sama anaknya. Nah, anaknya ini kayak aku nggak tahu itu kan, kayak aku bisa sih sebenarnya langsung ambil Grab dari pesawat itu, dari bandara itu kan. Cuman aku bilang, Kak, kalau ngambil ini kayak mana ya gitu. Aku bilang sama anaknya, ini salah satu penumpang orang tua yang tadi gitu. Terus dia bilang kayak, oh mau ini aja nggak, biar nggak terlalu mahal gitu kan. Jadi aku nanti kamu bareng aku aja, jadi biar keluar dulu dari bandara ini, habis itu kamu bisa ambil Grab, nanti kalau ada apa-apa bilang ya gitu. Setelah itu aku benar-benar kayak, oh my god, thanks God, thank you so much. Jadi ada kayak benar-benar Tuhan tuh menyertai banget perjalanan aku. Oke, nah aku udah nyampe nih di salah satu kos, dan itu sebenarnya kos salah satu karyawan guru yang udah move ke Jakarta, dan aku bersyukur banget dipertemukan sama dia. Jadi aku kayak dapat tempat tinggal, dan setelah itu aku mencari-cari kos semuanya, dan itu benar-benar ya 1 minggu itu benar-benar so hard, ya, tapi full crying sih menurut aku ya. 1 minggu itu aku kayak, gimana sih cari kos di Bali itu benar-benar susah ya, susah banget gitu. Dan akhirnya aku dapat kos, and then dimulailah peperangan menuju as a kindergarten teacher. Dan di bulan pertama itu aku benar-benar shock dengan lingkungan yang baru, lingkungan sekolah yang baru, dan aku melihat sekolahnya, oh seperti ini ya, oh seperti itu, dan banyak kayak why gitu. To be honest, aku tuh ngerasa jadi aku tuh puji Tuhan, sangat bersyukur sama Tuhan, aku tuh cepat lulus. Jadi 2 minggu kemudian itu aku langsung diterima di tempat yang sekarang, dan aku benar-benar kayak dan aku ngerasa kayak aku belum bisa menerima kayak oke, kita kerja nih, aku belum di situ tuh. Kayak aku merasa masih ada kayak capeknya nyusun skripsi lah, apalah gitu. Jadi kayak menumpuk, dan aku kayak, oh my god, so difficult gitu. Dan kamu tahu guys, 3 bulan pertama sebagai guru, yang benar-benar guru ya, habis aku lulus tuh, ini sebenarnya tahun pertama mengajar, itu aku benar-benar full menangis, full crying, dan aku merasa, oh my god, banyak banget challenge-nya. Enggak hanya mengajar, tapi bagaimana menghadapi permasalahan anak, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana menyampaikan itu dengan tidak kayak, oh yang ini yang salah, ini sudah bukan lagi, tapi dan aku masih ingat beberapa masalah itu, dan itu masih kayak nggak bisa aku lupain. Adalah problemnya gitu ya. Dan aku juga, jadi 3 bulan pertama itu aku benar-benar ngerasa full crying, dan aku datang aja masalah, dan sampai pada akhirnya tuh aku merasa sampai pada akhirnya kalau jalan tuh kan menuju sekolah tuh kayak pagi-pagi
aku bilang sama Tuhan kayak, Tuhan masalah apa lagi ya yang datang hari ini gitu. Jadi kayak oh my god, it's really hard gitu. Terus 3 bulan setelah itu udah agak lumayan dan problem-problemnya udah kayak berkurang gitu. Dan aku baru sadar sekarang kenapa banyak masalah itu ya, terkhususnya anak-anak. Kan anak-anak tuh kita tahu ya kalau anak-anak tuh udah lama libur dan mereka tuh kan misalnya keseringan di rumah dan ketemulah sama teman-temannya, sama dunianya itu kan. Nah disitulah dia yang menunjukkan behaviornya, yang mukul lah, yang berantakin inilah itulah. Nah itu dia. Jadi anak itu kalau diliburkan terus tiba-tiba dia masuk, itu akan ada cekcok-cekcoknya gitu ya. Jadi itulah. Dan aku juga sebagai guru yang belum mengenal anak tersebut, dan aku juga guru baru di sana, jadi bentrok semuanya. Tapi puji Tuhannya selama 3 bulan itu guys, aku tuh ada sih aku merasa kayak aku pengen nyerah gitu ya. Aku kayak apa sih gitu sampai rambutku keriting. Dan setelah 3 bulan tadi ya masalah semakin berkurang, aku semakin belajar lagi menghadapi anak-anak, menghadapi orang tua, menghadapi ini segala macam. Dan aku juga ya belajar lah setelah 3 bulan itu. Dan aku juga ya mengenal sekolahnya gitu ya, bagaimana sebenarnya karakteristik sekolahnya, bagaimana ininya ya. Dan kalian tahu guys, di sekolah yang menurutku lumayan bagus dan itu di lingkungan oleh orang kaya, itu cara mendidik anak mereka tuh beda ya. Mohon maaf maksudnya kayak cara mendidik kita yang dulu ya, itu kita nggak boleh bawa sama kasih. Dan itu benar-benar kayak dan kita di sini kayak ekstra sabar banget, ekstra lembut. Nah itu dia yang aku dapat ininya. Tapi nah setelah itu, setelah banyak pelajaran apa segala macam, dan aku juga setelah bekerja sekarang tuh aku ngerasa beda banget vibes-nya yang kita kuliah gitu ya. Kalau kuliah kan kita cuma ya minta sama orang tua kalau misalnya kita kurang lah apalah gitu. Tapi sekarang tuh ketika kita udah bekerja, bukan hanya diri kita yang kita pikirkan, tapi itu gitu ya, bagaimana juga mencukupkan uang yang ini supaya cukup selama 1 bulan. Dan aku benar-benar belajar sih kayak bagaimana supaya tidak boros, bagaimana supaya uang itu tuh cukup gitu ya. Dan di 3 bulan pertama itu udah, setelah 3 bulan kemudian aku juga jadi aku mau ceritain kayak fase-fasenya ya. Jadi 3 bulan pertama itu penuh dengan crying, penuh dengan problem, penuh dengan ya banyak lah itu, campur aduk, meledak. 3 bulan kemudian aku ngerasa ada di fase yang kayak aku tuh kayak mau cari yang baru gitu. Kayak gue pengen gue ngerasa kayak apa gue resign ya, apa gue ini ya, gitu-gitu. Dan aku juga ada di fase itu, apa gue resign ya, karena banyak nih ininya gitu ya. Tapi dan aku juga bukan berarti cuma mikir doang ya, tapi aku juga kayak share kesana kesini gitu ya. Tapi setelah aku sadarnya tuh seperti ini, aku tuh kayak ada sesuatu yang dalam diri aku, nggak tahu ya ini Tuhan kali yang ngomongnya kayak gini, udah Mer, ini aja dulu gitu ya, ini aja dulu kamu selesaiin gitu ya. Jadi selama mencari-cari itu, aku tuh ngerasa Tuhan tuh nggak setuju kali ya, kayak belum kesana nih gitu ya. Udah ini aja dulu gitu ya. Jadi aku jalanin, aku lepas lah gitu ya. Itu deh ya. Jadi fasenya tuh di 3 bulan setelah yang itu, 3 bulan kedua itu maksudku,
gue ada fase yang kayak resign, gue ada fase yang kayak this is me gitu ya, gue fase yang kayak apakah ini ya yang benar-benar aku pengen gitu ya. Dan tapi selama aku mengajar itu, ketemu sama anak-anak, aku ngerasa happy ya, aku ngerasa happy ketemu sama mereka, aku ngerasa ya membuat aku ya sama mereka tuh aku I feel like happy, I feel like meskipun banyak problem segala macamnya, tapi kayak aku tuh kayak I think this is myself gitu ya, ini nih yang passion aku gitu. Lalu di 3 bulan kedua itu aku juga sebenarnya ada di fase yang dimana ada kakak aku yang kamu tuh harus ini gitu ya, kamu tuh harus ambil sekolah selanjutnya gitu. Aku memikirkan itu, tapi menurutku kayaknya ya aku tetap berpikir tentang itu, tapi I think like I wanna enjoy this part gitu, kayak gue pengen enjoy dulu selama 1 tahun ini ya, give me time gitu. So di situ aku benar-benar kayak full stress banget. Jadi pikiran tuh bukan hanya mikirin sekolah, tapi mikirin kayak ada yang kayak suatu beban, bukan beban ya, kayak depres gitu ya. Nah itu dia. 1 semester berlalu, itu benar-benar aku bersyukur banget sama Tuhan, dan I'm so happy karena itu pertama kalinya aku juga ngobrol sama orang tua tentang perkembangan anak ini gitu ya, tentang ini segala macam. Dan aku merasa setelah 1 semester itu aku merasa kayak aku banyak belajar tentang mereka ya. Dan setelah itu ini udah semester 2 dan banyak lagi belajar mengenai mengajar anak-anak, bagaimana strateginya, bagaimana komunikasinya, bagaimana memahaminya bagaimana gitu ya. Dan ini udah 6 bulan terakhir ini, dan sekarang tuh udah Juni, mereka udah pada graduation. Aku sangat bersyukur sama Tuhan, aku sangat aku sangat bersyukur dengan banyaknya masalah gitu ya. Aku masih ingat pertama kali datang ke sekolah tersebut ya, kayak begitu beratnya gitu ya. Dan mereka tuh sekarang tuh udah pada lulus, tapi mereka masih sekolah sih ya. Jadi ada banyak hal yang kayak nggak bisa diceritain, maksudnya kayak perjalanan sama mereka tuh panjang banget. Aku sampai nulis ke sebuah kertas kayak aku tuh bukan guru yang sangat-sangat terbaik, aku jauh dari kata yang terbaik gitu ya, tapi aku nangis ya. Tapi aku berusaha semampu aku setiap harinya untuk bisa memahami mereka gitu. Dan apapun yang aku menerima itu gitu, apapun komen dari orang tua, dari guru gitu, aku menerima karena aku masih banyak yang masih perlu ya lanjut, aku masih perlu banget mengajar gitu. Dan kita juga selama 1 tahun ini bukan hanya mempersiapkan materi, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan, bagaimana kita bekerja sama dengan partner kita gitu ya. Dan harapan aku sih untuk mereka yang anak-anak yang baru lulus ini, semoga mereka sehat selalu dan Tuhan selalu menyertai tumbuh kembangnya mereka gitu sih. Itu aja sih sebenarnya. Dan I'm so sorry buat apapun kesalahan gitu ya yang aku
kurang berkenan gitu. Jadi secara overall tahun pertama sebagai guru tuh benar-benar full challenge, tapi I'm happy dan banyak belajar. Dan akhir-akhir ini juga karena aku tuh akhir-akhir ini juga aku udah mulai mikir tentang apa ya, I think I have to do something of my life, like gue pengen lanjut sekolah lagi, belajar tentang mereka gitu. Gue pengen, tetapi untuk kesana tuh perlu banget persiapan yang matang ya, bukan hanya sekedar knowledge ya, tapi bagaimana persiapan akan apakah do you really need, atau ya apa yang sebenarnya goalsmu gitu untuk you take the untuk apa namanya, goal selanjutnya ya. Dan aku juga ya akhir-akhir ini aku udah mulai kayak aku udah mulai apa nih namanya, ngena gitu ya. I think gue perlu belajar nih tentang ini gitu ya. Dan aku bersyukur banget selama 1 tahun tuh ya aku pernah sakit juga, tapi nggak sampai kayak berhari-hari panjang gitu, mungkin kecapean atau apa gitu ya. Dan aku bersyukurnya di sela, ya aku nggak bilang my salary is so big ya, tapi cukup aja menurut aku. Dan maksudnya kayak Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita dalam keadaan yang kayak kesulitan banget gitu ya. Kayak Tuhan kasih jalan lah gitu. Dan aku sangat bersyukur buat semuanya, buat diri aku ini. Oh my god, 1 tahun telah berlalu, full crying, full challenge. Aku bersyukur selalu buat Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Dan aku merasa kayak, dan kamu tahu teman-teman, sebelum aku lulus itu, pada saat menulis skripsi itu, aku selalu berdoa sama Tuhan, aku pengen banget kayak bisa meluluskan anak-anak gitu. Kayak aku pengen berhasil mendidik mereka gitu. Dan akhirnya 1 dekade ya udah, dan ini akan mau lanjut tahun kedua. Dan itu juga yang mereka graduation, aku ikut sebagai wali kelasnya. I'm so happy, I'm so proud to all of my students. Mereka tuh punya bakat masing-masing yang luar biasa, dan aku sangat bangga banget sama mereka semua. I love you KDB. Oh my god, 2025-2026 apalagi ya. Intinya ini akan jadi tahun kedua aku, dan I'm so excited untuk aku banyak belajar lagi, memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Dan ya banyak sih, dan aku bersyukur tentang itu semuanya. Dan kamu tahu teman-teman, sebagai guru itu harus benar-benar ekstra sabar banget, dan kamu harus mencintai mereka supaya kamu tuh dapat, kalau misalnya kita tuh harus benar-benar love them supaya kita nggak stressful banget. Sebenarnya yang membuat stres itu bukan ininya ya, tapi kadang tuh permasalahan dari yang lainnya ya. Semoga apa yang kita tabur sama mereka tuh bisa bermanfaat ya bagi mereka di suatu saat nanti. Dan aku bersyukur sama Tuhan telah memberikan pekerjaan ini kepada saya, dan aku percaya Tuhan yang memilih saya sampai datang ke tempat ini dan berperan sebagai guru dan banyak hal perjuangan. Dan aku yakin banyak
guru-guru muda yang mungkin merasakan apa yang saya rasakan, dan aku pengen bilang tetap semangat, hear your voice gitu ya, kayak dengarkan suara hatimu ya juga, dan dengarkan suara mereka juga. Ya, itu aja ceritaku guys. Thank you for your listen. Semoga, aku juga berdoa buat kalian semua, semoga yang belum dapat pekerjaan semoga langsung dapat pekerjaan. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, tetap berdoa ya, karena the power of pray menurut gue ya, power of pray. Dan okay guys, thank you. This is my story and see you. I love you.